Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditanya terus diteror terus am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya. Habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Mbok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantur. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengah. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadih. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusih. Bu, yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, tidak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha ma'un alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh Allah apa meneh. Firaun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Firaun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Sing cara bahasa kudus ngono wae gampang. Akhirnya para punggawa Firaun mikir, nak Firaun pangeran berarti bapake ra ndek pangeran, bae ra ndek pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus innilaka minan nasiyah. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah.
Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus kholaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Bu, maksudnya aku nak nyulang, so aja, rasa diterus lah. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Waktu tonan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati israfal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wong nek bar ditanam ya wal hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza kemudian jadi roti. Terus falakimatin kemudian diuntal. Nggak sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib jauh madib, nyanyi parah. Kalau lu apal orang krono, kalau pecintamu saya lama, karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtu muntawil wadeluhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtu muntawil punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu delun qasir, tapi apa itu ekornya? Pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakirim narrahmani muhdasatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terus wahakamatun fama yubkina min subain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan.
Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang kiro asapah. Ini mau sesi kedua nih. Kiro asapah niku asyatibi fis sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fikhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fikhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu sunnatun mutaba'ah, Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya zaman bingung nggak lah? Nggak sekali kita bingung tak lereni. Malah ini zaman harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampai kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadha kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinaoni. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja muk didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh, amana asluhu a'mana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang a'mana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasdi. A'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana di'elal, innal ladzina amanu di'elal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak di'elal, masdar di'elal lagi, isim fa'il tidak di'elal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar di'elal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk.
Nah, gara-gara nggak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal semua seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kufan wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibacakan persaingan. Ada yang baca kufuwan, ada yang baca apa? Kufan. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Iki tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku hazaa yahzau husan harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot Ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marortu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir ganti ngene. Tapi nak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Hisam termasuk menekuni itu. Karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar Sapah siapa? Mbak Arwani. Tapi Sapah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam Sapah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qabl. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Ana kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Hisam karena beliau guru Sapah. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah.
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin. Ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya wis pinter lah. Nak pinter berarti iso leren nih. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon kan. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sabah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan mending. Muni a ora iso. Sampai a, sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'da dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wae dirungokno wae paham boras. Mondong nih. Maksiat. Jadi bawaannya malah yang duru ilahi bi'anir rahmah dan tidak muqotoah. Tapi tentu ya tidak muqotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menek. Kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Yang paling masalah itu hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, Kang. Saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir.
Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 Bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kerso. Bodoh sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah. Ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah. Wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qawla alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Orang Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur lah, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tata'. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub tsabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub tsabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Tsabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah, daqaiq, ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solehah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak
Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubi mukhalatu malan sholihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi Anda lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya, ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu nang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman, nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu.
Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa mengakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda, ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imam makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu kubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, nggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Ojo geman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wae cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kowe ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan wae elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Haji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono to. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu.
dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan. Lah itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullah kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoh nih Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol deh. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikat. Dikat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Kesangking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot abena di Rasul. Kau cek nemenin ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kau malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari syurahul hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ini cek para kiai. Dijazai cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang imbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya.
Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tambah kudu kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan? Mustaqim bagus enggak suaranya? Paling bagus ini. Salat sih. Ya gitu aja ya dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar akhirnya Bapak Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga, yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya contoh paling gampang nih gue sinten nih, sing disita Nabi sange tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ra trimo raja biasa raja napa Yahudi. Bapake iku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Khuyai, Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagoan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagongan ngene. Dik, nak ngundang adike iku misale Dik, iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Jadi alamatnya Nabi wis kakean. Sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni ae. Iku Nabi tenan. Sofia iku krungu. Barang krungu jan Sofia cah pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dekne melok perang ben kecekel, ben kalah. Pergo ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dekne roh jagongane bapake. Barang perang kalah tenan. Kalah melani drengki ku penting. Kula niku ora ngaramno drengki nemen-nemen. Drengki ku ya ana pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing kaya sinten malaikat sinten Jibril. Bareng kalah delalah Sofiyah bareng amat iku dibagi, Sofiyah iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wahyu anak raja. Sahabat liya do iri. Ya Rasulullah, ora ana critane anak raja kena wong biasa.
Kok penak dikhiyah entuk ayu anake raja. Kudu jenengan jupuk. Wah, sahabat ora rido. Wala ya talilan ora krana sumpah, ay yakhlif tegese ora krana sumpah. Ora krana sumpah serapah sapa ulul fadli, sapa wong kang duweni kelebihan. Ay ashabul ghina tegese wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saing sira kabeh wasaati lan sing duwe kejembaran rezeki. Ayyutu Allah yutu tegese ora bakal maringi sapa ulul fadli, ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing di unsur kerabat, wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin, wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Nazalat tumurun apa iki ayat fi Abi Bakrin ing dalam Abi Bakar. Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfiqa yen ta ora nafaqah ya ora nginfaki sapa Abu Bakar ala mistah ing atase mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wa te mistah iku ibnu kholatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun te mistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong beduwi, badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa ka Abu Bakar sumpah ora bakal ngekei lama khodo semangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Badha angkana sakwise ento ana sapa Abu Bakar yunfiku iku ngekei infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana suntai pira-pira manusa minas sahabati sang sahabat. Iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Yen ta ora padha sedekah sapa nasun ala man ing atase wong takalama kang ngomong sapa man bisein klan perkara minal ifki saking peristiwa ifkun. Ifkun wingi lho tuduhan zina ning. Wal yafulan becik nyepura sapa ngake wal yasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum saking kabeh fidzalika ing dalem masalah ifki. Ala tuhibbuna ana ta ora seneng sira kabeh ayo firen to nyepura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wa Allahu ta'ala ghafurun akeh nyepurane rahimun akeh welase lil mukminina bareng pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala ya. Ana uta ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun ayo firen to nyepura sapa Allah li maring ingsun. Wa raja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yunfiku nafaqai sapa Abu Bakar hu ing ma alaihi ngatasi mistah. Terus ayat niki saya sangat nggih pelajaran nggih kula jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pintere Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam ning gone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip nu Mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat, tahu melok perang Badar. Dan niku riyen donatur tetape nu sinten Abu Bakar. Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten Mistah. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham nggih. Lah tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Allah biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus, senajan to ana wong dendam pah-pah nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel ya. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang. Kok sedekahe kiai yo mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang yo repot. Dadi ngeneng yo oleh, didik yo oleh tapi aja terus ndadekno ora ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdatal li aymanikum antabarru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Di misale demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas ape rukun eling, wis kadung sumpah ya. Nak damai rak melanggar sumpahku. Itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan.
Difaham nggih. Niki memang ayat luar biasa. Tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu biasa istiqomah donasi bantu Mistah ya kudu bantu terus senajan to atine gelo mergo Mistah nderek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Niku hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe ya biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe ape ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kan guyu ora siap den. Masuk dekne cah elek lah ra siap, ra payu rabi ora siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kanconan. Sekape kancanan mbek apa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nate tanglet nang pangeran. Kula nate maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa ku sanggeng mangkel mbek Bani Israil. Nggih kebijakan apa wae kok diklirokno, mangkel den. Mangkel terus ya Allah kula niki pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman. Nek sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israil mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israil sing iman mbek kula. Jawabe Allah sepundi? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Menadek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi. Jadi pangeran ternyata yo krasa juga. Lucu. Oleh nase. Lah ya dadi hada syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Lha aku sing pangerane dikomentari ora ya. Nek wong aku pangeran ja'alahu linaddan. Niddan maksudnya aku itu dianggap padha mbek Isa, padha mbek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivalitas. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ra iso. Mulane wong aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo, tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistah padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe trimo kiai dituduh mangan ndek masjid kok gelo biasa. Selain ya kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Dadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Wis meneng ae, paham gitu. Dadi mulane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidha ngempet apa? Emosi. Mulane ausini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la takhtab jumring-muringan jeng ya. Balik tambah ya Rasulullah la takhtab ya. Sampai Farad dadamiraron faqala la takhtab. Sowan bolak-balik nasihate muk sitokin la takhtab. Aja gampang muring padahal ora duwe dhuwit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Ku ape ra ngamuk iku piye? Tapi Nabi ngandani napa? La takhtab, aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo, kaya tetep di bojo. Tapi nak kira muring-muring megat, malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya karim. Dieling-eling dadi gelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa. Niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener. Mergo Allah iso mujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu. Dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah di hujjah sing mesti menangi. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman kekasih pangeran, tapi kadang nggih logika iku ya ana salahe. Senajan to sing berhak nyalahno namung Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati.
Kowe roh jenenge mati. Dijupuk nyawane lho kan jenenge apa? Mati. Sadis to ora? Dijupuk nyawa sadis. Sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya Khalilur Rahman, menyebutnya ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wa hal tarol Khalil yakbidu ruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeran Dir. Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil. Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal to malaikat. Dadi dene malaikat matur. Ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau mosok ana Khalil yakbidu ruhana wa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran kok diwarai. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wa hal yakunul Khalil yakrahu liqa Khalili. Ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dikandani buka-buka. Yo wis saiki lah benang ketemu. Manusa iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno. Wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kayak Rasulullah ngendikan Fatimatu batatum minni faman adzaha faqat adzani. Fatimah bagian sangka aku sing nglarani Fatimah nglarani dibenerno mbek Allah. Ya orang kita tidak pernah tahu. Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu. Banyak genera pangeran. Semalane wong kon istighfar. Istighfar aku kudu min astaghfirullah pokoke ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lah kadang klirune tiyang-tiyang nak ngijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu tidak penting. Nenggone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham nggih? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Nggih wae Nabi Musa wae salah. Jadi paham nggih? Terus koyo dendame Abu Bakar ning Mista sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedekah. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng I'anatul Thalibin. Bapake iku alim, anake alim. Suatu saat neng-nengan terus anake ra dikirimi. Nggih paham ya, anake ora dikirimi. Anake nyurati. Pak neng-nengan iku oleh, tapi menghentikan kiriman ora oleh. Terus ditulis ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Bapake kalah, jebule ngalim kowe. Tapi tetep tak eneng. Dadi artine kowe tetep tak weseli tapi tetep tanang.